saya hormati, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama mungkin kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kami diundang oleh Humas Pemprov Bali. Dalam hal ini terima kasih Pak Made Rentin telah mengundang kami, karena ini adalah salah satu bentuk dari tupoksi dari Badan POM. Jadi isu yang terkini adalah obat tradisional ilegal dan juga obat yang kadaluarsa. Tetapi sebelum mengarah ke situ, izinkan saya Pak Made untuk menjelaskan dulu institusi kami. Karena tadi mohon maaf memang banyak yang belum mengetahui bahwa kami adalah lembaga non-kementerian, yaitu Badan POM Republik Indonesia, yang pusatnya adalah di Jakarta. Jadi kita lembaga vertikal, akan tetapi kita bekerja untuk Provinsi Bali. Dan di semua provinsi, di 34 provinsi, termasuk 2 provinsi yang baru, sudah ada balai besar atau balai POM di seluruh provinsi Indonesia. Dan kami namanya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Di Denpasarnya ini hanya tempat Bapak Ibu, karena ini banyak juga dipertanyakan bahwa pengawasan kami, pengawasan obat dan makanan adalah di seluruh provinsi Bali. Kemudian pengawasan kita ada subsistemnya, yaitu namanya SISPOM, Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, di mana di situ ada 3 subsistem Bapak Ibu ya, yaitu pengawasan pelaku usaha, pemerintah itu sendiri, dan juga masyarakat atau konsumen. Kalau pelaku usaha ini sebetulnya yang menjamin mutu daripada yang diproduksi, yaitu dalam kaitan di sini adalah obat tradisional dan obat. Kemudian untuk masyarakat, nah ini pengawasan masyarakat, kita berharap bahwa masyarakat adalah ikut mengawasi minimal untuk dirinya sendiri. Jadi masyarakatlah penentu terakhir untuk membeli atau memanfaatkan atau menggunakan sebuah produk. Ya. Jadi seperti itulah. Kemudian makanya Bapak Ibu nanti pada saat beli jamu seperti tadi ya Pak, itu harus dilihat, cek, klik ya. Klik itu dilihat kemasannya harus utuh, dilihat izin edarnya ya, izin edarnya BPOM RI diikuti dengan 9 digit angka. Kemudian dilihat lagi cek, klik labelnya. Jadi labelnya harus dilihat dan juga kadaluarsanya. Tadi ada pertanyaan bahwa kalau kita sudah melihat apakah itu pasti asli, ya. Jadi bisa dilihat di website kami Bapak Ibu, ada di website www.pom.go.id, di situ lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa melihat melalui website kami. Dan masyarakat harus tahu persis apa-apa atau obat tradisional dan obat itu yang akan dikonsumsi. Sedangkan pemerintah seperti ini. Kemudian pengawasan kita ada pre-market dan post-market. Jadi kita datang tim, terima kasih ini untuk tim yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan barangkali informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Pre-market contohnya, ini ada kepala bidangnya juga Bu Desa. Ini adalah tugas pre-market adalah, ini termasuk upaya pengawasan kami. Jadi pre-marketnya memberikan sosialisasi seperti apa sih sebetulnya kalau kita mau membeli produk yang benar. Kemudian penyebaran informasi seperti ini, makanya saya terima kasih. Kemudian yang paling jadi topik pagi hari ini, pada saat obat tradisional itu sendiri mau diedarkan, itu harus ada, jadi kami tugasnya adalah melihat sarana, yaitu mengaudit dalam rangka registrasi. Untuk obat tradisional itu sendiri, itu ada izin produksi, ya, di mana izin produksi yang ada industri besar
yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian ada industri kecil obat tradisional yang mengeluarkan izin produksinya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kemudian untuk usaha mikro obat tradisional yang mengeluarkan izin produksi adalah kabupaten kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Nah ini Bapak Ibu, setelah mendapat izin produksi harus mendaftarkan di Badan POM untuk mendaftarkan izin edar. Jadi Badan POM adalah mengeluarkan izin edar untuk obat maupun obat tradisional, di mana sistemnya sudah online. Dan apa tugas Balai POM yang ada di Denpasar? Tugasnya adalah mengevaluasi atau mengaudit sarana maupun uji daripada obat tradisional atau obat yang mau didaftarkan. Jadi begitu Bapak Ibu untuk obat tradisional. Kemudian melakukan seperti itu ya untuk pre-marketnya. Kemudian sisi post-market, ini kepala bidangnya adalah Pak Eka, nanti akan menjelaskan sedikit terkait teknis pengawasannya. Di post-market kita mengawasi peredarannya, jadi melalui inspeksi di sarana distribusi, sarana produksi, dan juga sampling. Sampling adalah membeli produk yang sudah beredar, kemudian kita uji kembali. Ya, apakah masih sama seperti pada saat didaftarkan dan selama di peredaran. Kemudian juga mengawasi promosi dan juga iklan. Dari hasil pengawasan itu nanti tentunya akan kita tindak lanjuti. Kita mempunyai pedoman tindak lanjut. Jadi ada pedoman tindak lanjut. Sampai saat ini masih mengedepankan pembinaan, tetapi kalau bandel akan kita proses secara hukum. Itulah pengawasan kita. Jadi nanti jadi Bapak Ibu sekali lagi apabila akan membeli produk ya, baik obat tradisional, makanan, suplemen makanan, itu harus dilihat cek klik itu tadi. Sehingga memastikan bahwa apa yang akan kita konsumsi itu aman. Dan kami tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu karena kantor kami hanya di provinsi. Tugas kami adalah di seluruh kabupaten kota, sehingga menurut peraturan pun ada keterkaitan atau sinergisme dari lintas sektor terkait. Oleh karena itu kita selalu mengadvokasi atau menginisiasi Pemda setempat kabupaten kota seluruh provinsi Bali untuk melakukan hal yang sama. Karena sebetulnya tugas dan kewajiban kita semua adalah sama. Saya rasa itu nanti akan diteruskan pengawasannya oleh Pak Eka sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ragu, bisa tanya ke ULPK. Kami ada namanya Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Di situ tidak hanya untuk mengadu, tapi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Boleh email, boleh telepon. Teleponnya adalah 2345597. Demikian Bapak Ibu, nanti akan diteruskan teknis pengawasannya, karena selama ini mungkin dikiranya Badan POM atau Balai POM itu turun pada saat tertentu saja. Kita secara rutin mengawasi Bapak Ibu, tapi pengawasan kita ada dua hal, yaitu ada yang boleh disosialisasikan seperti ini, ataupun yang kedua, saya lupa, obat tradisional yang mau masuk ke Indonesia, kita juga ada surat keterangan impor. Jadi tidak hanya pengawasan kita di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Yang akan keluar juga kita keluarkan surat keterangan ekspor, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Saya akhiri dari saya, terima kasih kesempatannya. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.